Organisasi dan lingkungannya. Pengertian organisasi. Secara etimologis, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon, yang artinya alat atau instrumen. Istilah organisasi juga memiliki dua arti umum. Yang pertama, mengacu pada suatu lembaga atau institusi, dan yang kedua mengacu kepada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Aliran-aliran dalam perkembangan organisasi. Pertama, aliran klasik, memandang organisasi sebagai sistem hubungan dari pembagian kerja yang terstandar, efisien dan dapat diukur. Aliran hubungan manusia, bahwa organisasi merupakan aktivitas dalam bekerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor formal, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti motivasi dan sosial. Aliran sistem, memiliki titik fokus pada pentingnya lingkungan, terdiri dari sub-subsistem dan mensejajarkan sistem-sistem yang berbeda. Aliran kontingensi, beranggapan organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan kondisi internalnya dengan kondisi lingkungan. Ciri-ciri organisasi, yaitu terdiri dari 2 orang atau lebih, memiliki tujuan yang akan dicapai oleh setiap anggota, adanya kerjasama tiap anggota, memiliki aturan yang berlaku, adanya pembagian tugas yang terstruktur. Tujuan dari organisasi, yang pertama mencapai atau merealisasikan cita-cita bersama dari tiap anggota, mendapat keuntungan atau penghasilan bersama-sama, mengatasi kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama, mendapat penghargaan bagi anggotanya, mendapat pengalaman dan interaksi dengan anggota lain, memperoleh hasil akhir dengan waktu yang ditentukan. Jenis-jenis organisasi. Organisasi formal atau legal merupakan organisasi yang diakui dan memiliki landasan hukum, contoh organisasi pemerintahan. Yang kedua, organisasi internasional merupakan organisasi lintas negara, contoh PBB. Yang ketiga, organisasi hybrid, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi. Yang keempat, organisasi informal, yaitu organisasi yang terdiri dari relawan, contoh komunitas. Yang kelima, organisasi kriminal seperti pemberontak atau secret society. Lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, dan pendapatan. Faktor-faktor lingkungan. Yang pertama, faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terbagi atas 2. Yang pertama, eksternal mikro atau khusus, yang di dalamnya terdapat para pesaing, para langganan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, instansi pemerintahan. Sedangkan eksternal makro atau umum, yang di dalamnya terdapat kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, serta globalisasi. Adapun faktor internalnya, yang di dalamnya terdapat pekerja atau karyawan, dewan komisaris, serta pemegang saham. Yang kedua, perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan terencana, bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen atau perubahan. Yang kedua, perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Penyebab perubahan organisasi, yaitu faktor internal, perubahan yang disebabkan karena adanya permasalahan dari dalam seperti perubahan tujuan. Faktor eksternalnya, perubahan disebabkan dari faktor dari luar seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi. Penghalang perubahan organisasi, adanya pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan, adapun juga yang secara aktif atau resistors of change. Level perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan makrofunksioner, yang kedua perubahan mikrofunksioner, dan yang terakhir perubahan politis. Pandangan perubahan dalam organisasi. Yang pertama, pandangan kekuasaan dan politik. Yang kedua, pandangan perubahan, yang di dalamnya terdapat juga pandangan learning dan inovasi, serta pandangan pendekatan kultur. Yang berikutnya, budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang berada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dalam kelompok lain. Teori budaya organisasi. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Yang terakhir, asumsi terhadap budaya yang bervariasi.
Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan sebagai alat ukur mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, mendorong kinerja anggota, serta menentukan tujuan organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi yaitu budaya organisasi yang kuat serta budaya organisasi yang lemah. Yang keempat, mengelola sumber daya organisasi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Proses pengelolaan sumber daya manusia organisasi. Manajemen yang fleksibel, adanya strategi sumber daya manusia, manajemen yang mengharapkan inisiatif sumber daya manusia, pengembangan manajemen mengasumsikan kepentingan baru, fungsi sumber daya manusia, sistem informasi memiliki aplikasi baru, staf sumber daya manusia memiliki kemampuan yang lebih luas. Yang berikut, kelompok dan komite dalam organisasi. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenai satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komite dalam organisasi. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan board dengan pluralistik manajemen.